Baik, di sini kami ingin mempresentasikan tentang implementasi data mining untuk memprediksi masa studi mahasiswa menggunakan algoritma C4.5. Studi kasus Universitas D. Hasan Bengkulu dalam kelompok Angelika Yuliani 1801552043, Dimas Bagus 1801552044, Tridevi 1801552035, dan Yunita Sitorus 1801552055. Implementasi data mining untuk memprediksi masa studi mahasiswa menggunakan algoritma C4.5. Studi kasus Universitas D. Hasan Bengkulu oleh Siska Haryati, Aji Sudarsono, Eko Suryana, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas D. Hasan Bengkulu. Latar belakang: kebutuhan akan layanan informasi sangatlah penting. Melalui aplikasi yang menggunakan data mining dapat mempermudah dalam proses memprediksi masa studi mahasiswa. Semakin ketatnya persaingan mahasiswa dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, menuntut ilmu di perguruan tinggi menghasilkan sarjana yang berkualitas dan memiliki daya saing. Untuk itu, setiap perguruan tinggi selalu melakukan evaluasi performansi mahasiswa. Hasil evaluasi tersebut disimpan dalam basis data akademik. Data tersebut dapat digunakan untuk sebagai pendukung keputusan oleh manajemen perguruan tinggi. Salah satu variabel indikator efisiensi proses pendidikan adalah informasi mengenai lama masa studi mahasiswa. Tujuan penelitian: tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis prediksi kelulusan mahasiswa dengan menerapkan teknik klasifikasi data mining dengan algoritma decision tree C4.5. Pada tahap pengujian model ini, data yang digunakan telah melewati tahap processing. Desain model yang akan digunakan ditunjukkan pada gambar 4.1. Retrieving data atau operator ini digunakan untuk mengimport dataset yang akan digunakan pada penelitian ini. Data diimport dari file CSV. 2. Validation. Metode validation yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling. 3. ID3. Metode algoritma yang digunakan. 4. Decision tree. Metode klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini. 5. Apply model. Operator yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini C4.5.6. Performance. Operator yang digunakan untuk mengukur performa akurasi dari model. Dalam data mining, pengelompokan data juga bisa dilakukan. Tujuannya adalah agar kita dapat mengetahui pola universal data-data yang ada. Anomali data transaksi juga perlu dideteksi untuk dapat mengetahui tindak lanjut berikutnya yang dapat diambil. Semua hal tersebut bertujuan mendukung kegiatan operasional perusahaan sehingga tujuan akhir perusahaan diharapkan dapat tercapai. Data mining bukan bagian dari proses Knowledge Discover from Data atau KDD. Di bawah ini digambarkan skema dari proses KDD. Secara umum, algoritma C4.5 untuk membangun pohon keputusan adalah sebagai berikut. ART. Untuk memilih atribut sebagai akar didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk menghitung gain digunakan rumus seperti yang tertera berikut. Gain dalam kurung S, A sama dengan entropi S min sigma A dalam kurung S, SI sama dengan S sama dengan entropi SI. Keterangan: S adalah himpunan kasus, A adalah atribut, N adalah jumlah partisi atribut A, SI adalah jumlah kasus pada partisi ke I, S jumlah kasus dalam S. Metodologi penelitian. A. Software. Software adalah suatu program yang berisi instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer yang dimengerti oleh hardware komputer. Les Supriyanto 2008.22. Software yang digunakan untuk membuat laporan ini adalah Sistem Operasi Windows 7 Ultimate, 2. Revit Mini 5, 3. Microsoft Office 2007. B. Analisis sistem. Analisis sistem adalah penguraian dari sistem informasi ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk
mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Analisa sistem merupakan tahap awal dalam perancangan dan pengembangan sebuah sistem yang akan dirancang. Karena tahap inilah yang diukur dan dievaluasi tentang kinerja dari sistem yang dirancang. Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam melakukan eksperimen ini. Penulis menggunakan model Cross Standard Industry for Data Mining atau CRISP-DM atau LaRouche 2005 yang terdiri dari 6 tahap, yaitu 1. Business atau Research Understanding Phase, 2. Data Understanding Phase, 3. Data Preparation Phase, 4. Modeling Phase, 5. Evaluation Phase, 6. Development Phase. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dimulai dari problem atau permasalahan analisa maksudnya yang tidak akurat, kemudian dibuat approach atau model, yaitu algoritma C4.5 untuk memecahkan permasalahan. D. Pengujian sistem. Pengujian sistem digunakan untuk memproses kebenaran data. Untuk pengujian data, maka dibuat perancangan pengujian menggunakan aplikasi RapidMiner 5 dan database mahasiswa. Pengujian tersebut dilakukan secara langsung di Universitas D. Hasan Bengkulu. Berikut adalah kerangka pemikiran. Kesimpulan dalam penelitian ini yang berjudul implementasi data mining untuk memprediksi masa studi mahasiswa menggunakan algoritma C4.5 (studi kasus Universitas D. Hasan Bengkulu). Penulis menerapkan algoritma C4.5 dengan menggunakan 10 parameter, yaitu NPM, nama mahasiswa, semester, prodi, jenjang pendidikan, jenis kelamin, IPK, dan jumlah SKS. Kemudian untuk pengolahan data, penulis menggunakan aplikasi pada RapidMiner 5. Dari hasil penelitian terbukti bahwa algoritma C4.5 lebih akurat dibandingkan analisa yang dilakukan oleh analis mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi penelitian bahwa algoritma C4.5 mampu menganalisis tingkat ketepatan waktu mahasiswa menyelesaikan masa studinya. Walaupun model algoritma C4.5 sudah diterapkan dan berjalan dengan baik di dalam sistem, namun ada hal yang harus ditambahkan untuk menambah akurasi algoritma C4.5, yaitu 1. Melakukan pruning terhadap algoritma C4.5 sehingga pohon yang terbentuk tidak terlalu besar, bahkan mungkin untuk jumlah data yang besar sekalipun. Ini dilakukan untuk mengefisiensikan kinerja dari algoritma C4.5 tanpa mengurangi keakuratannya. 2. Pada riset selanjutnya dapat digunakan metode seleksi atribut yang lain seperti chi-square untuk ketepatan menyelesaikan atribut. 3. Melakukan algoritma C4.5 dalam data yang lebih besar untuk menguji akurasi algoritma. Terima kasih, presentasi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.